siapa sih dan apa sih yang bakalan dia omongin gitu kan ya, mereka ya, tentang kamu, tentang kamu tentang kamu ya. Apa positifkah ya, negatifkah teman-teman ya. Bacaan ini semoga bisa jadi semangat kita untuk menuju ke arah yang jauh lebih baik ya teman-teman ya, semoga ya. Kita baca sekarang ini buat siapa nih? Buat teman-teman Virgo ya. Teman-teman Virgo dimanapun kalian berada, bacaan ini buat kalian ya. General reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh teman-teman ya. Buat siapa aja boleh. Terutama buat kalian semua yang mau belajar menuju ke arah yang jauh lebih baik. Selalu ngedengerinnya dengan positive side ya. Positive vibes ya. Supaya hasilnya pun juga jadi positif ya. Dan timeless teman-teman, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Oke, teman-teman, sama seperti biasanya kita bakalan bagi jadi 3 cerita. Kamu ya boleh pilih cerita yang mana kalian mau denger ya teman-teman ya. Cerita 1kah, 2kah ya, 3kah, atau kalian mau dengerin aja 3-3-nya juga boleh dengan senang hati teman-teman ya. Lalu buat teman-teman semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, boleh, kalian boleh kontak email teman-teman. Email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ya. Di description ada di setiap video ya. Jadi kamu boleh lihat-lihat di sana. Seperti itu. Lalu buat kalian yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy, ayo segera yuk teman-teman, karena sayang banget buat dilewatin. Apalagi buat kalian yang minat banget buat berubah ke arah yang jauh lebih baik ya, supaya kehidupan kalian jauh lebih baik, ayo segera menuju ke sana. Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Di sana kalian boleh lihat di setiap videonya, klik aja deskripsinya, kalian lihat buat apa sih video itu, kalau kalian dengerin itu apa sih manfaatnya, pengaruhnya apa sih buat hidupnya kalian. Nah, semua ada di sana teman-teman. Silahkan ya, silahkan dilihat di subscribe dan didengerin. Well, kita baca yuk buat Virgo. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will replay what a beautiful word for you. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu ya teman-teman ya. Yang pertama kita lihat apa yang mereka bicarakan ini positif atau negatif. Ya. Bicara kurang baik sih teman-teman ya. Menyangkut tentang keluarga, menyangkut tentang sebuah jadi kayak kepikiran, terus abis itu juga kayak berasumsi sendiri ya teman-teman ya. Kayak gitu-gitu gitu. Jadi yang kenapa ya dia begini, kenapa dia begitu gitu ya, kenapa dan kenapa ya, ini kenapa, ini ada sebuah janji yang tidak terrealisasi nih teman-teman ya. Ada janji kamu sendiri yang mungkin mengucapkan ya, dan mereka merasa bahwa janji-janji tersebut ini mana, nggak ada buktinya gitu ya. Jadi lebih ke hal-hal kurang baik sih yang mereka bicarakan. Nah, kenapa mereka bicara seperti itu teman-teman, apa alasannya mereka ya, kita lihat di sini. Oke. Jadi kayak mereka itu berpikir bahwa kamu melakukan itu hanya untuk sebuah keuntungan gitu teman-teman ya. Jadi kayak memanfaatkan mereka ya, sehingga kontak silaturahmi dengan mereka ya, kalau dilihat di sini as a family ya teman-teman ya, itu kayak terpisah ya, hanya gara-gara seperti itu. Kayak gini loh modelnya, tega ya dia ngelakuin kayak begitu, padahal tuh kayak saudara sendiri, padahal tuh keluarga sendiri gitu loh teman-teman ya. Jadi itu sih kira-kira ya, ya menurut mereka alasannya kayak gitu. Jadi kayak barisan sakit hati ya, menuduh tanpa alasan gak sih ini ya. Tuduhan-tuduhannya menyakitkan kayaknya ini. Nah, kita lihat ya siapa aja sih yang terlibat atau siapa aja yang ngomongin ini gitu. Kita lihat ciri-cirinya seperti apa. Sebenarnya ini kalau misalkan dilihat orang yang kamu pernah sayang, kamu sayang ya, tapi sekarang ini mungkin hubungannya jadi nggak jelas ya teman-teman ya. Jadi pernah saling mencintai, pernah berada di masa itu, cuman ya hubungan kalian ini juga nggak gampang ya. Artinya ada pihak-pihak yang memang menginginkan hubungan kalian itu lepas ya, ada seperti itu, dan itu kayak kamu tuh ada celahnya gitu loh teman-teman ya, di setiap hal ya dalam hubungan kamu, sehingga menjadikan hubungannya jadi renggang ya. Dan pada akhirnya kalau misalkan dilihat sekarang ini ya, ada potensi-potensi bahwa kamu dan dia itu bisa jadi LDR ya, long distance relation, dan bahkan mungkin ada cerita-cerita
pisah ya, putus secara koneksi seperti itu. Orangnya kayak gimana ini ya? Orangnya pintar ya, orangnya pintar. Kalau misalkan dilihat di sini tuh biasanya orangnya menarik ya, yang suka juga banyak teman-teman. Jadi buat dia sih nggak kesulitan ya untuk mencari seseorang yang baru tuh, sama sekali nggak kesulitan karena memang orangnya semenarik itu gitu. Ya kalau ada cewek cakep ya, kalau cowok pun juga cakep gitu, pintar lagi, pintar, cakep, baik ya, seperti itu. Kalian sepertinya ini pisah karena juga kesalahpahaman ya, ya seperti itu. Ada adu domba juga ya, kemungkinan besar seperti ini. Oke, Sagittarius, Taurus atau Libra teman-teman ya, sionya sio tikus, sio ular atau sio anjing, jadi antara itu. Nah sekarang kita bakalan lihat nih apa yang sebaiknya kamu lakukan atau respon kamu. Gak usah patah harapan teman-teman ya, peluang dan kesempatan itu selalu ada. Jadi jangan kehilangan harapannya, kamu tetap semangat apa adanya. Pengkhianatan itu pasti ada gitu, setiap orang pasti punya cerita-cerita tentang pengkhianatannya masing-masing. Tetapi jangan menjadikan itu suatu hal yang akhirnya jadi momok buat kamu dan akhirnya gak mau belajar untuk membuka diri gitu. Jangan ya, kasih waktu buat diri kamu berduka boleh teman-teman ya, tapi jangan kehilangan harapannya kamu sendiri ya. Lebih kayak hati-hati terperangkap hasrat sesaat yang pada akhirnya jadi kayak merugikan kamu sendiri gitu loh teman-teman ya. Gak usah gampang baper, biasa aja ya, karena kalau misalkan suatu hal kayak begitu ditanggapi dengan kebaperan, yang ada bukan yang membaik ya, malah tambah gak karuan ya, seperti itu. Oke, yang kedua sekarang kita lihat ya, apa yang mereka bicarakan ini positif atau negatif teman-teman. Positif sih ya, positif semua ini ya, positif banget tentang rencana-rencana yang pada akhirnya terrealisasi, tentang sesuatu hal yang sudah dijanjikan dan pada akhirnya diberi ya, seperti itu. Oke sih ya, positif banget ini. Kenapa mereka bicara seperti itu? Apa alasannya ya? Karena merasa diperhatiin dong sama kamu. Cie ya, kamu ternyata perhatian loh. ya merasa diperhatiin sama kamu karena apa yang kamu ucapkan, apa yang sudah kamu rencanakan, ternyata kamu bisa memenuhi itu ya, janji-janjinya kamu tuh terrealisasi teman-teman ya, sehingga mereka merasa kayak diperhatiin sama kamu, dia merasa kayak diperhatiin sama kamu ya, seperti itu, bentuk perhatian. Dan mereka ya bicara ternyata memang ada kenyataannya gitu. Nah, kita lihat ya siapa yang terlibat di dalam itu, atau siapa dalangnya, atau siapa yang merasa seperti itu sama kamu. Oke, kalau dilihat di sini tipikal orangnya ya, kaku, semau gue ya, semau gue sendiri, nggak mau dengerin orang teman-teman. Suka maksa juga iya ya, tipikal orang yang nggak mau dipaksa, nggak mau diapa-apain ya sama orang lain, tapi juga dia nggak mau ikut campur sih urusannya orang ya, walaupun mungkin kadang-kadang kata-katanya dia agak-agak sedikit menyakitkan ya buat orang lain, tapi memang dia tuh semumpuni itu. Jadi kalau misalkan dia menghina orang atau ngelihat orang tuh sebelah mata, karena memang dia tuh mampu ya, sesuai dengan omongannya dia teman-teman ya. Ini orangnya kayak begitu, bebas ya, nggak mau diatur, nggak mau dikontrol sama orang lain ya. Lalu juga tanggung jawab sih ya, selagi masalah-masalah itu kaitannya dengan dirinya dia sendiri ataupun dia yang melakukan itu, dia bakalan tanggung jawab banget teman-teman ya. Gampang bergaul, orangnya tahu cara bergaul yang baik walaupun dia kaku ya, kaku. Yang nggak suka sama dia atau barisan sakit hatinya dia juga banyak ya, tapi dia cuek aja, dia nggak peduli. Dia orang yang paling tidak peduli sama keterbatasannya orang lain. Cuek sih orangnya. Capricorn atau Aquarius ya, sionya bisa jadi sio kerbau atau sio macan. Jadi apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan teman-teman? Apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan? Di sini ada creation ya, di sini ada spiritual. Lebih banyak ke ya mungkin akan sangat menyenangkan gitu kalau melihat orang lain bahagia ya kan teman-teman ya. Tapi ya balik lagi, introspeksi diri juga sangat penting ya teman-teman ya. Introspeksi juga sangat penting ketika kita berusaha banget yang namanya menyenangkan orang lain ya, tetapi kehilangan prioritas diri, ini juga nggak bagus ya. Jadi belajar untuk introspeksi yuk ya, prioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu untuk diprioritaskan. Oke ya teman-teman, ini yang kedua ya, yang kedua buat kamu. Sekarang kita bakal lihat untuk yang ketiga
ya. Yang ketiga seperti apa? Kalau kita lihat di sini, apakah hal-hal ini adalah hal yang positif? Ada positifnya, tapi no. Ya ini lebih ke kurang baik sih teman-teman ya. Ke hal-hal yang kurang baik. Hal-hal yang kurang positif ya. Jadi yang mereka bicarakan adalah tentang sulitnya hidupnya kamu ya, dan beban yang harus kamu tanggung yang sangat luar biasa. Jadi kayak semua kayak dibrekin ke kamu gitu loh teman-teman ya. Seperti itu. Jadi apa alasannya mereka teman-teman? Apa alasannya mereka berkata seperti itu? Ya, mereka berkata seperti ini karena ingin mengambil keuntungan dari kamu teman-teman. Jadi ini lebih ke kayak mereka ngomongin kamu ya, mereka ngomongin kamu ya hanya untuk membuat kamu tuh jadi kayak bertanggung jawab untuk sesuatu hal yang seharusnya kamu nggak tanggung jawab. Itu adalah tanggung jawabnya mereka gitu ya. Gimana caranya membuat kamu tuh merasa bersalah sehingga kamu terbeban teman-teman ya, dan mereka mengambil keuntungan dari itu gitu ya, memanfaatkan kamu seperti itu. Jadi bebannya di kamu semua inilah ya, seperti ini pihak-pihak yang begini yang ngomongin kamu ya, dan yang diomongin yang ya seperti itu ya. Ya, bagaimana caranya mengambil keuntungan. Wah ya, kita lihat ya siapakah orang ini ya. Kita lihat di sini adalah orang yang selalu memanfaatkan kamu, selalu menempatkan kamu dalam keadaan-keadaan yang harus membuat kamu tuh kayak sabar ya. Ini berulang sih teman-teman, nggak cuma sekali aja, nggak cuma 2 kali, nggak sekali 2 kali, tapi sering kali terjadi ya. Kalau di sini dilihat ya, ini ciri-ciri orangnya. Ini orang gengsian buat say sorry ya. Otoriter orangnya. Kalau udah punya mau ya harus diturutin gitu loh teman-teman. Ya seperti ini, emosian ya, nggak sabaran. Tapi ya belak-belakan. Jadi kalau misalkan butuh apa minta ya tinggal minta sama kamu gitu. Orangnya gitu banget guys. Sedangkan kamu orangnya mungkin sungkanan ya. Ya, disiplin ya, percaya diri sangat teman-teman. Ya seperti itu. Kalau dilihat di sini bisa jadi potensinya Aries atau Leo ya. Sionya bisa jadi sio naga atau sio monyet teman-teman, antara itu dia. Nah selanjutnya apa yang sebaiknya mesti direspon sama kamu ya? Berubah ya, berubah teman-teman ya. Berubahlah, lakukan perubahan ya. Jangan terjebak sama hal-hal yang sifatnya itu tuh dari yang lalu-lalu kayak begitu aja terus gak ada perubahan. Jangan ya. Kontrol mood ya, kontrol diri yang baik juga iya ya. Banyak berbuat baik ya, iya juga, tapi jangan mengorbankan diri gitu loh teman-teman ya. Seperti itu. Lebih terbuka itu dalam artian berubah, ada perubahan-perubahan ya. Kalau dulunya mungkin diminta ini ya, disuruh ini, disuruh itu ya aja gitu kan. Sekarang ini bisa menolak gitu loh teman-teman ya. Hati-hati kamu terjebak di hubungan-hubungan yang toksik ya. Akhirnya jadi toxic relationship karena dimanfaatkan ya. Ini juga nggak bagus teman-teman ya. Dan sadarilah satu hal, bahwa hidup itu nggak bisa yang namanya sebentar A sebentar B, semua tuh ada prosesnya ya. Kamu sendiri juga harus kamu sendiri juga harus memperhatikan hidupnya kamu gitu ya. Jangan terlalu timpang ya kesana terus gitu kan ya, untuk hal-hal yang di luar dari dirimu sendiri, tapi diri kamu sendiri nggak dipeduliin. Ini juga jangan guys ya. Yuk berubah ya, berubahlah. Seperti itu. Alright teman-teman, ini adalah cerita kamu ya. Buat teman-teman Virgo, cerita 1, 2, dan 3 ini semoga bisa jadi pembelajaran ya buat kalian semua yang ingin berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik ya. Cus, sarananya udah aku sediain teman-teman di channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Kalian boleh lihat di sana videonya, klik deskripsinya setelah pilih ya, yang mana video yang paling cocok sama kalian, cocok dalam artian yang kalian butuhkan ya. Kalian boleh dengarkan secara berulang-ulang konsisten ya teman-teman ya. Minimal sebenarnya 21 hari sih supaya hasilnya maksimal.
Oke, selamat mendengarkan dan kita bakalan jumpa lagi teman-teman di next timeless general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.